Halo, selamat sore teman-teman. Ya, ketemu lagi dengan saya Bimo. Oke teman-teman, melanjutkan video sebelumnya, bahwa di video ini saya akan membahas tentang the power of chatting. Jadi kemarin kita sudah belajar bareng-bareng bagaimana caranya membuat deskripsi yang menjual. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian chat supaya teman-teman power closingnya, konversinya jauh lebih tinggi. Nah, sebelum ke teknis teman-teman, saya ingin membahas tentang satu hal yang tidak kalah penting, karena dalam chatting ini kan kita goalsnya adalah mempengaruhi orang supaya sesuai dengan keinginan kita, dan itu tidak lepas dari yang namanya seni mengelola otak atau seni mempengaruhi otak orang lain. Sebelum kita chatting, saya ingin bahas tentang otak dulu, bahwa di dalam diri kita ada otak kiri dan juga otak kanan. Salah satu sifat otak kiri adalah dia paling dominan logikanya, kemudian pikiran analisa, dan pikiran-pikiran kritis berdasarkan data fakta. Jadi ini sifat otak dari otak kiri. Nah, kalau teman-teman nanti mau mempengaruhi orang lain di bagian mana gitu, karena ini akan erat hubungannya dengan nanti keputusan yang akan diambil. Kemudian untuk otak kanan itu tempatnya seni, imajinasi, kemudian visual, gambar. Lalu pikiran-pikiran berdasarkan intuisi, lebih kepada soal rasa, intuisi, kepekaan diri. Nah, kedua otak ini kita bisa pengaruhi. Dan dalam hal penjualan, bagusnya yang mana sih yang paling efektif untuk kita pengaruhi? Otak kiri kah atau otak kanan? Karena semua nanti akan berperan mengambil keputusan, dan kita bisa ambil salah satunya. Supaya apa? Supaya orang yang sedang kita ajak chatting sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa goals dari kita. Jadi pola dalam mempengaruhi sebuah keputusan, yang pertama itu kan ada otak kiri ya. Ini otak kiri. Ya, ini otak kiri itu tempatnya apa tadi? Logika, analisa, pikiran kritis berdasarkan fakta. Nah, teman-teman kalau mau mempengaruhi orang jangan di otak kiri. Kenapa? Karena kalau kita tidak cukup data, kita tidak kuat dalam argumen, maka kita akan kalah. Kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, tidak bisa mempengaruhi keputusan orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh gini, secara ulasan jumlahnya kita kalah, secara jual kita kalah, secara harga kita kalah. Itu kalau kita pengaruhi otak kirinya, nggak bisa teman-teman. Di kondisi seperti ini teman-teman harus mempengaruhi otak kanannya. Ya, sekali lagi bedakan. Otak kiri dia pakai logika, dia pakai argumentasi, dia pakai data fakta, pikiran kritis. Jadi jangan pengaruhi otak kirinya. Lalu gimana? Lanjut ya. Jadi memang sengaja saya kasih tentang otak kiri dan otak kanan supaya apa ya, supaya teman-teman pinternya nggak nanggung. Ilmu mahal nih teman-teman ya. Jadi teman-teman fokusnya pengaruhi otak kanannya. Otak kanan tadi apa? Tentang seni, tentang imajinasi, tentang visual, tentang rasa, emosional, intuisi. Nah, teman-teman pengaruhi ini ya. Pengaruhi otak kanannya supaya apa? Supaya kita bisa mempengaruhi otak dalam mengambil keputusan. Jadi apa yang dia putuskan itu sesuai dengan apa yang kita arahkan. Prosesnya gimana? Prosesnya tidak bisa dipungkiri bahwa setiap informasi itu selalu masuk ke otak kiri dulu. Nah, goals kita adalah supaya apa yang kita sugestikan, apa yang kita sedang chattingkan itu bisa masuk ke otak kanan. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita pelajari sifatnya tadi. Kita ikuti sifat-sifatnya. Dia suka tentang imajinasi, tentang emosional, tentang intuisi. Jadi kita pelajarinya ke sana. Nanti setelah ini saya bahas lebih detailnya lagi. Yang pasti alurnya, setiap informasi pasti akan masuk ke otak kiri dulu, kemudian masuk ke otak kanan, baru menjadi sebuah keputusan. Ini kalau teman-teman mau menang, mempengaruhi orang dalam hal otak kanannya. Karena dengan modal keterbatasan cara logika, kita penjual baru itu kalau pakai otak kiri berat teman-teman. Makanya ada orang bilang, kalau nggak FO itu nggak akan laku, kalau ulasannya kalah nggak akan laku, kalau jumlah terjualnya kalah nggak akan laku. Itu karena apa? Karena orang berpikir dengan otak kirinya. Tapi tipe-tipe orang pemikir otak kanan, dia punya terobosan yang berbeda. Nah, gimana caranya? Seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman saat chat, teman-teman silahkan fokus ya. Fokus pada saat chat. Yang pertama adalah jangan banyak logika. Jangan banyak memberikan data fakta dulu. Kemudian hindari adu argumen. Jadi kalau konsumen mau keberatan,
konsumen merasa kurang bagus atau ragu, hindari berargumen. Jadi jangan, oh tidak kak, ini sebenarnya begini, oh tidak, ini begini, tidak seperti itu, sebenarnya begini, kami sudah siapkan yang terbaik dan lain sebagainya. Jangan berargumen, karena itu sifat dari otak kiri. Kemudian banyak setujui dulu, katakan iya, betul, pokoknya itu dulu. Walaupun nanti belakangnya kita mau mengatakan enggak, walaupun nanti belakangnya kita mau memberikan sugesti yang berbeda atau arahan yang berbeda. Jadi misalkan, mbak ini celananya kok kayaknya lebih mahal dari yang lain ya, jadi dilawan, oh enggak kak, itu ini harga kami, jangan. Tapi iya betul kak, harga kami memang lebih mahal karena kami berdasarkan kualitas. Bisa saja sih kami jual murah, tapi ya nanti banyak konsumen komplain, konsumen tidak nyaman. Jadi memang produk kami sedikit lebih tinggi daripada yang lain, tetapi untuk kepuasan pelanggan, untuk kualitas produk, kami jamin yang terbaik. Jadi jangan lawan, jangan ajak berdebat, jangan adu argumen. Kemudian pengaruh emosionalnya. Sering-sering bahas tentang emosional itu rasa ya. Jadi emosi itu bukan marah, tapi emosional itu tentang rasa. Rasa happy, rasa bangga, rasa seneng, rasa penasaran, yang berhubungan dengan rasa kepo. Bangun itu. Ini teman-teman butuh skill, butuh jam terbang juga. Tapi kalau sudah tahu polanya, itu power closing lewat chattingnya ngeri banget, konversinya tinggi banget. Kemudian arahkan berimajinasi atau berandai-andai. Ada visualnya. Oh iya kak, celana ini sangat bagus banget, nyaman banget dipakai. Kemudian kalau dipakai di luaran itu tetap terkesan elegan, terkesan mewah, tanpa kita meninggalkan adat atau budaya setempat dengan menjunjung kain batik misalkan. Di sini kita mengajak mereka untuk berandai-andai, untuk berimajinasi, memainkan otak kanannya. Kemudian buat seolah-olah dia bakalan happy dengan segera memiliki produk ini. Ya betul sekali kak, wah kalau kakak pakai produk ini cocok banget, kakak pasti akan lebih pede, lebih nyaman dengan produk yang berkualitas. Jadi buat dia seolah-olah tuh sudah memiliki di dalam imajinasi, di dalam visual angan-angannya, dan ada rasa, wah udah pakai, ternyata ini cocok buat aku, dan aku kelihatan lebih pede lagi, lebih elegan lagi. Nah itu cara mempengaruhi otak kanan. Kemudian perbanyak bahas soal rasa dan kenyamanan atau happiness. Tambahkan voucher diskon. Oh ya, spesial buat kakak hari ini, saya buatkan voucher khusus. Atau kalau kakak belum follow toko kami, follow toko kami ya, karena akan kami beri tambahan diskon hingga 25% misalkan ya. Jadi mainkan happinessnya. Kalau teman-teman bisa menguasai otak kanannya, otak kirinya tadi akan lemah. Dia sudah tidak mikir lagi kompetitor harganya berapa ya, itu dimikir lagi ini produk udah terjual berapa ya, kompetitor terjualnya lebih banyak ada nggak ya, bintang satunya, duanya apa ya. Itu sudah tidak akan ke sana. Kenapa? Karena otak kiri dimatikan, kita menguasai otak kanannya, kita mendominan di sana, dan yang mengambil keputusan adalah otak kanan. Jadi teman-teman sampai di sini paham ya. Kalau teman-teman belum paham, silahkan ulangi lagi karena ini ilmu mahal banget. Saya untuk mendapatkannya harus bayar 8,5 juta ya. Salah satu materinya Pak Mardigu. Jadi ini saya share dengan spesial buat teman-teman. Nah kemudian teknisnya gimana? Teknis chatting itu sederhana sih kalau teknisnya. Jadi di menu Shopee di bagian layanan pembeli ada asisten chat. Nah di sini teman-teman bisa pilih auto reply, asisten FAQ, atau template pesan. Kalau asisten FAQ saya tidak pakai. Kenapa? Karena kadang orang tipe Indonesia itu nggak senang dijawab pakai robot, nggak senang dijawab pakai template banget, ketahuan template banget tuh nggak seneng. Jadi dia tuh senangnya dilayani dengan chat by chat, ngerasa dianggap orangnya kalau chatnya tuh nyambung ya gitu. Jadi saya tidak pakai yang ini. Nah contoh auto reply gimana? Contohnya gini. Halo kak, selamat datang di toko titik-titik, nama tokonya apa? Terima kasih sudah mengunjungi toko kami. Oh ya kak, pastikan sudah follow toko kami ya, agar kakak dapat voucher diskon hingga 25%. Teman-teman bisa 25%, bisa 30%, bisa 50%. Tapi nanti teknisnya dibuat batas maksimal ya. Batas maksimalnya misalkan cuma 2.500 atau 3.000 atau berapa teman-teman mau kasih diskon.
Tapi pakai syarat belanja juga, misalkan syarat belanjanya 150 atau berapa gitu. Dan kakak boleh juga klaim voucher toko agar kakak mendapatkan tambahan voucher diskon lagi. Misalkan tambah voucher diskon lagi dari kami gitu, atau voucher diskon spesial lagi dari kami gitu. Jadi dengan dia disambut seperti ini, kalau dia belum follow toko, dia akan follow. Karena dengan follow dia dapat tambahan diskon, dan ternyata di toko ini ada voucher toko. Kakak boleh klaim voucher toko untuk mendapatkan tambahan diskon lagi. Siapa yang tidak senang teman-teman masuk ke toko disambut seperti ini? Ya, ini teknisnya. Tapi ingat, nanti ketika terjadi chat, teman-teman fokus pengaruhi otak kanannya. Kemudian contoh template lagi ya, template pesan. Jadi tadi kan auto reply itu kalau orang chat pertama itu dapat balasan otomatis. Nah, kalau template itu untuk menjawab. Teman-teman bisa tambahkan di sini. Template standar aja sih ada 3. Yang pertama, follow up untuk yang belum bayar, follow up untuk yang baru saja pesan, dan follow up untuk produk yang sudah sampai. Jadi untuk yang belum bayar ini teman-teman bisa bikin template-nya, halo kak, selamat siang atau selamat pagi gitu. Oh ya kak, untuk produk yang sudah di check out rencananya mau dibayar siang ini atau sore gitu. Kalau kakak bisa melakukan pembayaran sebelum jam 12, kakak mendapatkan keuntungan ikut pengiriman hari ini. Jadi segera selesaikan transaksinya ya kak, supaya bisa saya kirim hari ini. Ini produknya sudah saya siapkan. Ya, penekanannya ya. Penekanannya ada di sini. Jadi silahkan segera selesaikan transaksinya agar saya kirim hari ini, dan ini produk sudah saya siapkan. Menekan di situ yang pertama adalah kita memberikan perintah untuk segera menyelesaikan transaksi. Yang kedua, kita memberikan beban kepada customer bahwa dia merasa, aduh produknya udah disiapkan nih, udah disiapin nih, kalau nggak tak transfer nggak enak gitu, udah di packing gitu. Jadi ada beban customer untuk segera transfer. Itu follow up yang pertama. Saya tidak bikinkan, tapi teman-teman rangkum ya, biar ngulang-ngulang videonya. Kemudian follow up ya untuk yang baru saja pesan, teman-teman bisa ucapkan terima kasih. Terima kasih kak, pesanan sudah kami terima, kami siapkan sesegera mungkin, dan kami pastikan produk kami cek dulu sebelum dikirim. Untuk pengiriman, misalkan teman-teman bisa tambahkan, untuk pengiriman ikut pengiriman hari ini ya kak, atau nanti setelah maghrib atau bagaimana, silahkan disesuaikan lagi, karena orang akan senang ketika sudah check out itu diperhatikan. Orang sudah transfer itu nggak perlu nanya kapan dikirim, kita udah mendahului dulu. Makanya kita perlu template. Kemudian yang ketiga adalah follow up untuk produk yang sudah sampai. Ini di grup Facebook pengumuman sudah ada juga. Jadi kata-katanya bagaimana biar kita juga mempercepat pelepasan dana. Jadi kita kesannya minta konsumen segera klik pesanan, tetapi tidak to the point. Justru kesan yang didapat kita care sama customer ya. Misalkan gini, halo kak, selamat siang, mohon maaf mau memastikan apakah produknya sudah diterima. Kalau sudah diterima, mohon dibantu untuk klik pesanan diterima ya kak. Terima kasih. Oh iya, kami tunggu penilaian terbaiknya. Nah, jadi di situ konsumen tuh tidak akan keberatan untuk klik terima, karena ini penjual udah mastiin lagi nih produknya udah nyampe atau belum. Enak gitu. Ya, kita cek resinya udah nyampe nih, yang bersangkutan atau atas nama siapa. Nah, kita cek. Oh ya kak, mohon maaf mau memastikan apakah produknya sudah diterima. Kami cek di resi sudah diterima. Jika sudah diterima, bantu klik pesanan diterima ya kak. Oh ya, kami tunggu penilaian terbaiknya. Nah, seperti ini dulu teknisnya teman-teman. Ada poin penting ya. Tadi otak kiri dan otak kanan. Teman-teman kalau bisa memahami itu powerful banget. Teman-teman bisa ketemu benang merahnya. Oh pantes Om Bimo ndak Evo tetap laku. Oh pantes terjualnya sedikit, ulasannya sedikit, tapi konversinya masih bisa tinggi. Ya, dan otak kanan, otak kiri ini tadi teman-teman bisa pakai juga dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan diasah, yang penting teman-teman pahami polanya. Oh, otak kiri seperti ini, otak kanan seperti ini, cara mempengaruhi begini, supaya dapat keputusan dari otak kanan seperti ini. Teman-teman asah itu dalam keseharian, dalam skill chat, dalam berkomunikasi, supaya teman-teman juga bisa mengarahkan orang lain dalam hal kebaikan untuk mencapai goals-goals yang terbaik. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf rada ngos-ngosan dikit, karena memang masih pasca pemulihan setelah COVID, tapi saya sudah gak sabar untuk berbagi, untuk sharing, karena ilmu ini sangat bermanfaat banget. Dan selamat sore, semakin sehat, bahagia, berlimpah rezeki, dan salam banjir order.